dan aspek kebahasaan teks prosedur, teman-teman semua harus mengetahui apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, setelah teman-teman semua mengetahui apa itu teks prosedur, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terbagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, materi. Dan yang ketiga, langkah-langkah. Baiklah, kita akan mengupas satu persatu struktur teks prosedur. Pertama, tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Kedua, materi. Berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Ketiga, langkah-langkah. Berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek kebahasaan pada teks prosedur. Aspek kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur memiliki aspek kebahasaan, di antaranya konjungsi temporal, kata imperatif, verba material dan tingkah laku, partisipan manusia, bilangan penanda, kalimat interrogatif, dan kalimat deklaratif. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, di slide pertama itu menunjukkan cara menyusun teks prosedur. Nah, yang pertama itu menentukan jenis teks prosedur. Ini maksudnya apakah kalian menggunakan teks prosedur sederhana atau protokol dan kompleks ya. Jadi kalian bisa pilih salah satu dari 3 jenis teks prosedur itu. Lalu yang kedua, menentukan topik. Nah, di dalam pembuatan teks perlunya kita menyusun kerangka terlebih dahulu, salah satunya topik. Topik ini maksudnya pokok pembicaraan dalam teks tersebut. Contohnya, cara mudah membuat blog gratis. Itu contohnya. Lalu yang ketiga, itu mengumpulkan sumber informasi. Ini sesudah kalian menentukan topik, kalian perlu tahu prosedur pembuatan teks yang nantinya kalian rancang. Bukan hanya pengetahuan kalian saja dalam pembuatan teks tersebut, jadi perlu juga kita mencari referensi-referensi penting seperti mencari sumber dari orang lain atau media internet, lalu kalian rancang poin-poinnya saja. Yang keempat, menentukan judul. Sesudah kalian mendapatkan topik dan sumber informasi di dalam teks sangat perlu ya, membutuhkan judul. Nah, judul ini berfungsi sebagai daya pikat untuk si pembaca membaca teks kalian nantinya. Oke. Dan yang kelima, itu menyusun teks prosedur secara utuh. Ini maksudnya setelah kalian sudah mendapatkan informasi mau di internet atau lingkup teman bahkan keluarga, berdasarkan poin-poinnya, perlu juga kalian kembangkan isi teks tersebut agar kalimat tiap langkah-langkah menjadi padu. Oke, semoga kalian paham ya dari sekian cara menyusun teks prosedur. Lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, yang pertama itu gunakan kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan karakteristik teks prosedur ya. Ini seperti yang Miss jelaskan sebelumnya menggunakan kaidah kebahasaan seperti penanda wacana, konjungsi, dan seterusnya. Lalu yang kedua, pastikan instruksi-instruksi atau langkah-langkah yang kalian berikan cukup jelas. Jadi, dalam pembuatan langkah-langkah teks prosedur, tidak boleh urutan prosedurnya berantakan dan kalimatnya tidak boleh bertele-tele. Ketiga, sesuaikan bahasa yang digunakan. Jadi, penggunaan bahasa dalam teks prosedur yaitu menggunakan bahasa baku sesuai ejaan bahasa Indonesia. Oke. Yang keempat,
Pastikan urutan langkah-langkah yang disusun sistematis. Kelima, cek kelengkapan struktur teks prosedur, terutama tujuan dari langkah-langkah. Dan yang keenam adalah baca ulang teks prosedur yang kalian susun agar terhindar dari kesalahan penulisan. Nah, terkadang kita lupa ya untuk merevisi karya tulis kita. Jadi sangat perlu kita membaca berulang kali agar tidak ada kekeliruan ya dalam penulisan teks maupun apapun itu. Ya, mau teks prosedur, mau teks eksplanasi, teks laporan hasil observasi. Jadi kita perlu dalam membuat teks itu harus membaca ulang kembali agar teks itu sangat sempurna untuk dibaca. Sekian penjelasan Miss, semoga kalian dapat memahami